Ya. Bahwa Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ingin menjadi ideologi, dan itu secara praktis, secara program dan diturunkan dalam setiap kali kegiatan. Ini kita bikin semenarik mungkin, karena biasanya kalau kita bikin itu kan modulnya berat begitu. Nah, ini pun juga sebenarnya saya agak kritik terlalu tebal. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kan kami memiliki paham Islam Wasatiyah. Jadi Islam Wasatiyah itu adalah Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin sekarang pertanyaan terakhir pada sesi ini terkait dengan apa yang ingin ibu bagikan, baik secara pribadi ataupun secara sebagai seorang woman leader, ya. Inspirasi apa yang ingin ibu bagikan, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia di luar sana? Ibu Aisyah mungkin? Iya. Kalau dikatakan inspirasi apa yang ingin kita bagikan untuk perempuan-perempuan Indonesia adalah bahwa sebetulnya perempuan Indonesia adalah perempuan yang sangat potensial, ya. Tetapi kadang-kadang dia tidak ingin atau mungkin tidak bisa memunculkan potensi-potensi tersebut. Sehingga kami atau kita semua mungkin harus tergerak bersama untuk menyadarkan perempuan Indonesia, ayo bangkit dengan segala potensi yang kita miliki. Jangan takut untuk mencoba, ya. Lakukan dengan segala potensi yang ada dan ayo bergerak bersama. Artinya begini, kalau kita melihat perempuan Indonesia yang demikian besar potensinya, bahkan di sensus tahun 2020 dikatakan seks rasionya kita adalah 102. Artinya terdapat 102 laki-laki, ya, di dalamnya itu 100 perempuan, bukan di dalamnya. Jadi perbandingannya 102 laki-laki dengan 100 perempuan. Gitu. Jadi seks rasionya disebut 102. Artinya potensinya ini kan hampir, ya, hampir setengahnya 49,2% itu adalah potensi yang sangat besar. Sehingga perempuan Indonesia harus bisa memunculkan potensi tersebut. Nah, untuk kami di Ahmadiyah, kami mencoba bahwa perempuan itu harus bisa menjadi dirinya sendiri, ya, tetapi tidak bisa meninggalkan sisi keperempuanannya, tugas-tugas utama dia sebagai perempuan. Nah, kadangkala kita itu suka tidak ingin memunculkan atau rasa tidak yakin terhadap apa yang kita miliki. Nah, kami di Ahmadiyah ingin atau berupaya agar Lajnah Imailah, anggota dari Lajnah Imailah itu yakin dengan apa yang dia lakukan dan berada di dalam jalan yang benar dan memunculkan apa yang mereka miliki. Jadi artinya mendoronglah setiap anggota itu untuk bisa berkiprah, dan yang penting adalah tadi saya katakan cinta kepada negara, ya, kemudian menjadi insan yang berguna dimanapun dia berada, dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang menengah, sampai lingkup yang besar. Jadikan insan-insan yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, baik, terima kasih Ibu Aisyah. Ibu Diah, apa inspirasi yang ingin Ibu bagikan? Saya ingin flashback sebentar ya, Mbak. Jadi ketika Kongres Wanita pertama tahun 22 Desember tahun 1928 itu kan menarik sekali, ya. Mereka berkumpul lintas agama, loh, Mbak. Mereka lintas agama, perempuan-perempuan hebat, ya, lintas agama, lintas organisasi, lintas pulau, lintas suku. Dan mereka tadi disampaikan Bu Aisyah, mereka berkolaborasi betul, mereka bersinergi untuk menyuarakan kondisi perempuan saat itu pra kemerdekaan. Dan mereka belum mengatasnamakan Indonesia, masih Hindia Belanda. Itu jauh setelah Kartini, ya. Nah, Kartini ini kan dia juga tidak bisa sendirian. Artinya Kartini begitu sudah tidak ada penerus-penerus Kartini. Nah, ini dua fragmen yang saya garis bawahi. Pertama adalah selain kolaborasi,
dengan berbagai organisasi perempuan lintas agama, lintas suku dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah proses pendidikan atau kaderisasi. Itu juga harus kita cermati, karena kalau tidak, yang akan melanjutkan estafet pemikiran Kartini itu siapa lagi kalau bukan kita, Hunus. Siapa? Dan kalau pasca kita nanti siapa? Ya penerusnya Mbak Anggia, penerus Bu Justina, Bu Aisyah, penerus saya, yang kemudian itu sudah kita persiapkan betul untuk menjadi orang yang pemimpin yang tidak hanya sendirian. Janganlah berdiri sendirian, karena menurut Paulo Coelho ya, jangan berdiri sendirian, tapi menjadi pemimpin itu harus bersama-sama. Begitu Mbak. Baik, terima kasih. Indah sekali Ibu mendengarnya. Saya ingin mendengar selanjutnya Ibu Justina. Ibu sebagai Kartini masa kini, Ibu, apa yang ingin Ibu bagikan? Inspirasi apa, Bu? Iya, terima kasih Bu Dia sudah mengingatkan waktu itu zaman Kongres Perempuan yang pertama kan memang yang masih ada sekarang Aisyah dan Wanita Katolik RI ya, kita bersama-sama ikut dalam memprakarsai Kongres itu, ya. Oleh karena itu, saya sangat setuju bahwa kita harus bersama-sama untuk membangun gerakan toleransi dan perdamaian, itu satu. Dan inspirasi yang sangat merasuk pada saya sebenarnya kalau kita bicara mengenai Kartini, sosok Kartini itu sangat saya kagumi. Karena apa? Satu, memang Kartini itu visioner, jadi menjadi perempuan dan menjadi pemimpin untuk masa depan, pemimpin perempuan yang memimpin untuk masa depan itu, cobalah refleksikan Kartini. Kita harus kritis, kita punya visi ke depan. Lalu yang paling penting dari Kartini itu melekat di dalam dirinya adalah cara Kartini berkomunikasi. Dia sangat piawai, mempunyai strategi komunikasi yang luar biasa. Kalau kita membaca surat-suratnya, salah satu surat yang saya kagumi itu kepada Stella Zulander, sahabat penanya yang di Belanda, tanggal 25 Mei 1899 itu dia sudah menuliskan begitu luar biasanya ide, dan dia bisa menceritakan ini narasi perempuan, sungguh pengalaman perempuan yang dia alami mengenai adat istiadat tradisi Jawa bagi perempuan, soal pingitan yang memenjarakan perempuan, tetapi dia mengatakan fisik terpenjara, tetapi pikiran tidak akan terpenjara. Jadi dia menuliskan dengan caranya, ini luar biasa, ini strategi komunikasi. Dia bisa mengkomunikasikan pengalamannya, dan ini harus dimiliki oleh para perempuan. Dia harus bisa menarasikan pengalaman perempuan kepada sesama perempuan dan kepada dunia sebenarnya. Karena selama ini yang dibangun narasi-narasi besar itu meninggalkan pengalaman perempuan. Jadi sekarang kita harus membangun itu supaya perempuan berani bicara dan kritis, bisa menyuarakan apa yang dialami oleh dirinya di dunia yang semakin perlu kita hadapi bersama dengan sangat kritis. Ya. Apalagi dengan segala isu yang sekarang soal radikalisme dan terorisme. Sangat dinamis perempuan sekarang ditarik ya. Dan sekarang masa pandemi ini banyak hal berkembang dan banyak hal terdampak. Oleh karena itu mari ke depan kita perlu punya betul-betul kepala yang kritis, hati yang terbuka untuk bisa menyuarakan, menarasikan pengalaman-pengalaman perempuan. Jadi harus punya strategi berkomunikasi.
ini juga untuk gerakan bersama ya, Ya, karena betul. Ibu-ibu Mbak Andi, Mbak Dia, dan Setuju Ibu sekali, ya. Aisyah, kita harus bersama-sama. Ya. Jadi meskipun dengan situasi yang berbeda pada tahun 1800-an dan sekarang, perempuan harus berani ya Bu ya. Itu kata kuncinya, berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi suaranya. Dan sebagai penutup dari sesi ini, Ibu Anggia, menurut Ibu apa yang penting untuk didengar oleh perempuan-perempuan Indonesia? Inspirasi apa, Bu? Ya, baik. Pertama, saya meng-highlight tentang Kartini yang menurut saya sangat menginspirasi perempuan Indonesia. Saya setuju, tadi Bu Justika sudah memberikan narasi atau mendeskripsikan betapa luar biasanya Kartini, dan saya setuju itu semua. Bagaimana Kartini berteriak melalui tulisannya dengan narasi-narasi yang apik, yang itu saat itu sangat tidak mudah sekali, dan kecerdasannya yang luar biasa. Itu menjadi inspirasi, dan saya mengajak semua perempuan Indonesia untuk lebih mendalami sebenarnya seperti apa sih Kartini, karena kalau kita bicara tentang memperingati Hari Kartini tidak hanya menggunakan kebaya saja, tetapi bagaimana di dalamnya Kartini ini luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, kita bersyukur hidup tinggal di Indonesia yang memungkinkan kita bagi perempuan untuk melakukan apa saja yang menjadi minat kita, yang menjadi potensi kita. Jadi di Indonesia kita bisa mengeluarkan, mengaktualisasikan apapun yang kita punya. Lalu yang menjadi catatan adalah setelah afirmasi 30% contohnya ya, yang di Indonesia kita sudah mempunyai afirmasi 30% untuk Indonesia, untuk perempuan. Yang menjadi paling penting setelah afirmasi itu apa? Apakah kita hanya menunggu saja afirmasi itu datang ke kita, lalu kita kemudian diam saja, atau kita harus bergerak? Yang sangat penting adalah kita harus menunjukkan bahwa perempuan ini, saya setuju bahwa perempuan itu punya potensi yang tidak ada bedanya. Saya terus terang, saya Pak termasuk orang yang punya mazhab ada ya kita perempuan nggak ada bedanya, dan that's all. Jadi tidak perlu kemudian kita harus mengatakan, harusnya ini idealnya ya, harusnya kita tidak perlu mengatakan bahwa saya lo bisa gitu. Saya lo bisa, saya perempuan dan saya bisa. Harusnya setiap orang itu memahami bahwa setiap warga negara, setiap individu itu mempunyai kapasitas atau kemampuan masing-masing. Tidak kemudian dia berbasis gender untuk menentukan dia layak menjadi pemimpin atau tidak gitu. Jadi itu yang menjadi sangat penting sekali, dan jangan pula kita sebagai perempuan itu menganggap bahwa perempuan itu menjadi alasan apapun. Saya kan perempuan, jadi saya nggak bisa begini. Saya kan perempuan, jadi nggak bisa begini. Ada nilai-nilai yang memang mungkin sudah sangat mendalam di kita tentang tradisi, tentang budaya dan lain sebagainya. Saya pikir tradisi itu tidak kemudian bertentangan apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan. Kita harus sopan kita punya tradisi sopan memanggil Mbak atau Mas atau Bapak atau Ibu, dan itu tidak terhalang apakah kita perempuan atau laki-laki. Kita punya tradisi, punya perkataan yang halus, misalnya kalau memilih diksi lebih halus, itu juga tidak menghalangi apakah kita perempuan atau laki-laki. Itu yang pengen saya sampaikan. Terakhir adalah tentang kolaborasi. Saya sangat setuju bahwa tidak mungkin kita sendiri, jadi kita butuh banyak armada untuk bisa bareng-bareng mewujudkan sebuah negara yang mutamadin, negara yang civilized, negara yang makmur, negara yang sejahtera, dan perempuan pasti sama dengan laki-laki juga punya peran yang besar juga.
Itu, Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Anggia dan ibu-ibu semua. Boleh saya tambah? Baik, silakan Ada Ibu. terakhir dari Bu Anggia yang highlight menurut saya itu sangat menarik, kolaborasi. Ya. Jadi dari organisasi yang hari ini hadir, kita melihat frame-nya adalah satu kesamaannya, memiliki satu kesamaan. Mari sama-sama dengan segala potensi yang kita miliki, ya wujudkan Indonesia maju ya, dan kita lanjutkan dengan langkah-langkah konkret. Jadi Kartini itu kan dikenal dengan bagaimana kita harus bermimpi. Tapi mimpi itu artinya adalah pemikiran-pemikiran, ide-ide yang kemudian beliau cetuskan dalam komunikasi yang sangat baik ya. Itulah ciri khas Kartini. Nah, bagaimana kita sekarang sebagai Kartini masa kini mewujudkan ide-ide yang beliau cetuskan, juga ide-ide kita semua untuk bekerja dalam suatu program yang nyata gitu ya. Tidak hanya dalam bentuk ide, tetapi betul-betul program yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Ya, Kolaborasi. Betul, baik. Terima kasih, saya setuju sekali. Jadi satu hal yang perlu ditindaklanjuti ya Ibu, saya rasa keempat narasumber tadi juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah isu bersama, sehingga tidak boleh berhenti sampai di sini. Harus ada gerakan bersama yang real, yang nyata. Setelah ini tentunya kita sangat menantikan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mewujudkan tadi, melanjutkan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak. Senang sekali mendengar sharing dari ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pemirsa Love for All TV dimanapun Anda berada, kita sudah selesai untuk sesi talk show kita. Tetapi Anda jangan dulu beranjak, karena setelah ini kita akan ada sesi lain yang juga tidak kalah menarik. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab cepat, Ibu. Bekerja atau berorganisasi? Aduh, gak ketok. Nah, sudah Bu, sudah terlihat. Ibu rumah tangga itu juga ibu bekerja sebenarnya. Ibu bekerja di dalam rumah. Jadi Warga Ahmadiyah yang kemudian terkena dengan intoleransi itu kan bukan hanya kaum bapak, tetapi yang paling merasakan adalah kaum ibu dan anak-anak.